Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Penny Manuk dengan NIM 201101112 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode MORA atau Multi Objective Optimization on the Basis of the Ratio Analysis. MORA merupakan sistem dengan multi objektif yang di dalamnya memiliki dua atau lebih atribut yang saling bertentangan. MORA melakukan optimalisasi terhadap atribut-atribut tersebut dengan menerapkan perhitungan matematika yang kompleks sehingga didapatkan keluaran berupa pemecahan masalah yang diinginkan. Metode ini melakukan pemisahan subjektivitas dari suatu proses penilaian ke bentuk kriteria berbobot dengan beberapa atribut pengambilan keputusan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Berikut merupakan cara kerja dari MORA. Yang pertama di sini kita akan menentukan kriteria. Identifikasi kriteria yang relevan dan penting untuk memilih alternatif. Misalnya biaya, kualitas, keandalan, kecepatan, atau aspek lainnya yang menjadi fokus perbandingan. Yang kedua ada normalisasi kriteria. Setiap kriteria dinormalisasi untuk menghilangkan perbedaan skala antar kriteria. Normalisasi ini memastikan bahwa semua kriteria memiliki pengaruh yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menentukan bobot normalisasi atau bobot kriteria. Berikan bobot relatif pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Bobot ini mencerminkan seberapa signifikan suatu kriteria dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan menentukan alternatif. Identifikasi alternatif yang akan dievaluasi dalam konteks kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada normalisasi alternatif. Normalisasikan setiap alternatif pada setiap kriteria agar dapat dibandingkan secara seimbang. Selanjutnya, menentukan skor relatif. Berikan skor relatif pada setiap alternatif untuk setiap kriteria. Skor ini mencerminkan sejauh mana setiap alternatif memenuhi atau cocok dengan setiap kriteria. Dan yang terakhir, kita akan melakukan perhitungan skor akhir, di mana hitung skor akhir untuk mendapatkan alternatif dengan menggunakan formula tertentu yang melibatkan bobot kriteria dan skor relatif dari setiap alternatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus. Di sini sebuah perusahaan jasa keuangan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi administrasi keuangan sebanyak 1 orang. Ada 5 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu pengalaman kerja, C1, pendidikan, usia, status perkawinan, dan alamat. Ada 5 orang yang menjadi kandidat alternatif, yaitu ada 5. Di sini ada Ali, Anjas, Bayu, Gusti, dan Nando. Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. Di sini untuk bobot kriteria yang pertama nilainya 30%, kemudian bobot kriteria yang kedua nilainya 20%, yang ketiga 20%, yang keempat 15%, dan yang kelima juga 15%. Untuk kriteria benefit terdapat pada C1, C2, dan C3, sedangkan untuk kriteria cost terdapat pada kriteria C4 dan C5. Kita langsung saja ke perhitungannya. Oke, di sini yang pertama kita akan menentukan nilai kriteria, bobot, dan alternatif. Di sini sudah saya buatkan kriteria dan alternatifnya. Untuk di bagian alternatif ada Ali, Anjas, Bayu, Gusti, dan Nando. Sedangkan di bagian kriterianya terdapat pengalaman, pendidikan, usia, status, dan alamat. Nilai di dalam sini penilaian kriteria di sini merupakan nilai random. Kemudian di bagian sini ini terdapat kriteria, bobot, dan tipenya. Di sini ada 5, yaitu kriteria yang pertama ya, pengalaman, pendidikan, usia, status, dan alamat. Kemudian nilai bobot di sini sudah terdapat di dalam contoh kasus yang tadi, di mana kita lihat nilai C1 sampai dengan C5 sudah tertera di dalam soal. Di sini untuk bobot yang pertama C1 yaitu pengalaman nilainya 30%. 30% itu sama dengan 0,3.
Kemudian untuk pendidikan 20% sama dengan 0,2, usia 20% sama dengan 0,2, statusnya 15% sama dengan 0,15, dan alamat yaitu bobotnya 15% yaitu 0,15. Di sini untuk tipenya juga sudah terdapat dalam contoh kasusnya, di mana untuk tipenya untuk benefit terdapat pada kriteria yang pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk kriteria yang keempat dan kelima itu merupakan tipe dari cost. Di sini kita sudah lihat tipenya untuk kriteria yang pertama, kedua, dan ketiga yaitu tipenya benefit, sedangkan kriteria yang keempat dan kelima itu merupakan cost. Kita langsung ke perhitungan. Yang pertama kita akan melakukan normalisasi. Di sini untuk yang pertama kita kasih tanda sama dengan, kemudian kita klik pada kriteria yang pertama yaitu pengalaman. Di sini kita bagi dengan SQRT. Kemudian kita klik lagi untuk nilai yang pertama, kemudian FN F4 2 kali. Selanjutnya kita kasih pangkat 2, kemudian ditambah dengan kriteria dari pengalaman yang kedua. Caranya sama yaitu FN F4 2 kali. Kemudian dipangkatkan 2 ditambah dengan yang ketiga yaitu di sini 100, kita FN F4 2 kali dipangkatkan 2 ditambah pangkatkan 2 ditambah dengan pengalaman yang kelima dipangkatkan 2, tutup kurung, kemudian enter. Ini merupakan nilai normalisasi yang pertama. Untuk cara cepatnya kita tinggal tarik saja seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan normalisasi dikalikan dengan nilai bobot. Yang pertama di sini kita akan menggunakan rumus if sama dengan if, kita buka kurung, kita klik pada tipe yang pertama. Di sini kita FN F4 2 kali, kemudian sama dengan petik 2 cost, petik 2, kemudian kita titik koma, kita kasih min 1, kemudian kita kalikan dengan nilai dari normalisasi yang pertama. Kita kalikan dengan nilai dari bobot yang pertama, FN F4 2 kali, kemudian kita titik koma, kita klik lagi pada nilai normalisasi yang pertama, kita kalikan dengan nilai bobot yang pertama, FN F4 2 kali, kemudian tutup kurung, enter. Oke, ini hasilnya. Untuk lebih cepat kita tarik saja ke samping, kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari hasil optimalisasi. Di sini kita gunakan rumus sama dengan sum, kita buka kurung, nilai pada normalisasi bobot yang pertama, titik 2, kemudian kita klik pada nilai dari normalisasi bobot yang pertama, bagian akhir kita tutup kurung, kemudian kita enter. Ini hasilnya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Setelah mendapatkan nilai dari normalisasi bobot dan hasil optimalisasi, di sini selanjutnya
kita akan tambahkan satu perhitungan lagi. Di sini kita akan menentukan hasil perhitungan. Di sini kita ketik dulu hasil perhitungan. Rekrutmen calon pekerja terbaik dengan nilai optimasi sebesar di sini untuk melakukan perhitungannya kita gunakan rumus sama dengan maksimum buka kurung, kita klik pada bagian hasil dari nilai optimalisasi yang pertama, titik 2 dengan hasil dari optimalisasi yang terakhir, kita tutup kurung, kita enter. Maka ini adalah hasil perhitungan terakhir untuk menentukan rekrutmen calon pekerja terbaik. Ini saya kasih tanda. Mungkin hanya ini saja contoh perhitungan manual menggunakan metode Mora. Sekian dan terima kasih.